bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ketika sore terutama ya Kang Mm-mm. Rival ya, kita lihat setiap sore di jalan-jalan itu, terutama kalau teman-teman ke Bandung Timur Mm-mm. di Cibiru itu macet. Kenapa coba macet? Gara-gara banyak jualan. Betul. Artinya benar, bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Hmm. Kenapa? Banyak orang yang diuntungkan dengan Iya. datangnya bulan Ramadan. Ya, Iya. bukan siang-siang atau waktu-waktu kayak gini nih, Kang Rival, Mm-mm. kita lihat kecoa aja kayak kurma kan. Apalagi ngeliat takjil yang berseliweran di jalan Iya. gitu kan. Sunlight aja kayak Orezon. Ya, betul sekali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host pada acara podcast Aksi Menginspirasi. Tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan narasumber yang sangat tampan dan rupawan yang nanti akan memberikan ilmu kepada teman-teman semuanya. Kita di sini akan membahas yaitu dengan tema Mari sambut Ramadan, tips irit di tengah gempuran bukber Ramadan. Oke, ya, latar belakang topik daripada pembicaraan kita kali ini yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang suci yang penuh keberkahan sehingga kedatangannya harus disambut dengan kegembiraan. Namun di satu sisi, selama Ramadan terkadang seorang bisa jadi semakin boros meskipun berpuasa selama 12 jam. Pengeluaran tidak terduga terjadi karena banyaknya godaan promo yang berseliweran. Hingga kegiatan buka bersama atau bukber yang terjadi berkali-kali ketika Ramadan, penting untuk mengetahui manajemen keuangan yang bijak selama Ramadan agar isi kantong tidak jebol. Maka kita akan membahas yaitu dengan narasumber. Kita sapa narasumber yang tampan dan rupawan, ada Kak Rizky. Halo Kak Rizky. halo Pak Rival, sebenarnya yang beli cocok jadi narasumber tuh Pak Rival ya. Enggak. Ini Pak Rizky ini suka tawadu sekali ya. Aduh, Tara mau duit kan. Tawadu. Oke. Baik nih, Kak Rizky atau Pak Rizky manggilnya enaknya nih? Boleh sih dua-duanya juga. Dua-duanya. Jadi karena kan kita itu terbiasa ya ketika di lingkungan formal ya Pak Iya. Rizky juga, ini teman-teman sahabat aksi semuanya mungkin sudah tidak asing lagi dengan Pak Rizky ya, karena beliau ini selaku tutor IPS ya di sekolah aksi ini. Nah, jadi kita itu biasa suka manggil Pak ya, Betul. walaupun ya di usia masih muda gitu ya. Tapi ada bedanya sih antara saya dengan Pak Rizky. Apa tuh? Kalau Pak Rizky ya sudah punya dekengan. Tidak bisa lirik kanan kiri ya. Salah, the next ya, the next ya, Pak Oke, Rival ya. oke, baik. Terima kasih, kita Kak aja ya, biar semakin muda lah, gitu. Siap, betul, Oke, boleh, boleh. baik. Kak Rizky, ya kita akan mengambil tema yaitu mari sambut Ramadan dengan tips irit di tengah gempuran bukber Ramadan. Karena ya fakta sekali ya ketika bulan Ramadan ini acara bukber itu di mana-mana. Betul Bukber banget. angkatan SD, SMP, SMA dan sebagainya. Belum lagi TK. Nah, oh ada juga. Ada. Oh gitu. TK. Oke, nah sebelum ke tips iritnya, saya pengen Kak Rizky juga memberikan lah tentang fadilah daripada datangnya bulan suci Ramadan ini. Iya. Betul sekali, Kang Rival ya. Ya. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh keutamaan, terutama biasanya dijadikan momentum untuk ajang silaturahim. Silaturahim ini biasanya salah satunya diantaranya dengan kongko bareng gitu ya. Betul. Dengan para kawan-kawan lama, sahabat-sahabat lama, alumni ya, baik itu SD ya, Mm-mm. SMP ya, SMA sampai kuliahan gitu Iya. kan. Itu kan jadi momentum silaturahim sebenarnya. Eh, Ya, nanti kita bahas itu ya. Iya. Dan Ramadan ini tentu banyak sekali tadi keutamaan, kemudian bulan yang penuh berkah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ketika sore terutama ya Kang Mm-mm. Rival ya, kita lihat setiap sore di jalan-jalan itu, terutama kalau teman-teman ke Bandung Timur Mm-mm. di Cibiru itu macet. Kenapa coba macet? Gara-gara banyak jualan. Betul. Artinya benar, bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan. Mm. Kenapa?
banyak orang yang diuntungkan dengan Iya. datangnya bulan Ramadan, ya. Bukan Iya. hanya yang Islam saja sebenarnya. Betul. Belakangan ini banyak viral mengenai video-video yang teman-teman kita yang non Islam ikut Mm-mm. berburu takjil Oh juga, Pak iya. Rifa. Dia berburu takjil itu bukan habis asar. Mm-mm. Jam 3 udah berburu takjil. Sehingga Ya kita karena yang tidak puasa. iya, Dan juga ada perbedaan karena iya, takjil Ramadan itu berbeda ya ketika di betul. bulan-bulan biasa. Itu Iya. ada yang spesial seperti kolak dan Nah, iya itu sebagainya. kan jadi apa namanya berupa apa ya peluang bisnis juga Iya, bagi betul. para UMKM Mm-mm. dan keuntungan juga bagi para yang memang memburu jajanan-jajanan Mm-mm. tradisional begitu Mm-mm. ya. Bahkan yang teman-teman yang kita yang nonis juga Iya. ikutan juga berbahagia. Berarti Mm-mm. apa? Bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang penuh keberkahan. Keberkahan. Begitu kira-kira. Oke, dan Hmm. sesuai juga mungkin saya juga ya pernah mendengarkan salah satu kultum ini Waduh, Pak Rizky ini ya banyak sekali jobnya ini teman-teman sahabat aksi semuanya dia bisa kultum, dakwah dan sebagainya. Ada alhamdulillah. juga kita itu betul tidak harus apa bahkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan ini kita Hmm. itu harus bergembira Ya, gitu. ya. Em, Begini Pak Rival, analoginya ya. Mm, Ada kegiatan yang memang kadang kita melakukan itu merasa bahagia, iya. merasa enjoy, tenang, nikmat, dan biasanya kegiatan kayak gitu tuh cepet banget dilaluinya gitu. Mm, Kenapa? Karena kita enjoy, bahagia, nikmat melakukannya gitu. Salah satunya mm. adalah tadi ngabuburit. Oh iya. Ngabuburit itu biasanya kan habis asar atau Mm, jam 4 lah. mm, Jam 4 tiba-tiba pulang ke rumah udah mau azan. mm, Ya sekitar 2 jam. Tapi 2 jam itu tidak kerasa, mm. ya. Kenapa? Karena kita bahagia gitu, Iya. menjalaninya gitu. Ada juga kegiatan yang memang kerasa itu berat. Mm. Contohnya apa? Taraweh. Jadi taraweh jadi Jadi eh, ada spasi ya. iya. Taraweh kan itu kegiatan yang memang Mm. sudah sioknya kita jalani ya di Iya bulan betul. Ramadan ini di malam Ramadan, tapi kadang berat rasanya. Mm, Padahal cuman setengah jam, sejam mm, gitu kan menjalaninya, tapi sangat berat. Berbeda dengan ngabuburit yang mm. kelihatannya lama tapi ketika menjalani cepet banget. Kenapa? Iya. Karena kita bahagia. Betul. Berbeda dengan tarawih yang berat rasanya Mm. gitu. Nah, Karena berat itu mungkin perut kita sudah sudah segala. nah, berarti apa? Bulan Ramadan juga gitu, Pak Rifal. Iya. Ada yang merasa gembira dengan kehadirannya. Kenapa? Karena dia merasa bulan Ramadan ini tadi penuh Mm, keberkahan, penuh dengan ampunan dan amalan-amalan lipat gandakan. mm, Dan ketika dia menjalani bulan Ramadan dengan nikmat, dengan bahagia, dengan enjoy gitu ya, itu akan terasa cepat. mm. Sehingga nanti nggak kerasa nih, wah udah hari ke-6, udah hari ke-7, udah hari ke-18. Ujung-ujung lebaran ya. Ujung-ujung lebaran gitu kan. Kenapa? Karena dia menikmati datangnya bulan Betul. Ramadan dan gembira adanya bulan Ramadan. Betul. Tapi ada orang yang memang datangnya bulan Ramadan itu merasa resah gitu, Mm, merasa tidak nyaman dengan kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Salah satunya iya. adalah menahan lapar, ya, Mm, menahan haus dan harus menahan segala macam dari mm, sebentuk hal-hal yang membatalkan puasa gitu. mm. Sehingga menjalankan Ramadan itu berat dan merasa lama. Jadi memang kita seyogyanya memang harus bergembira datangnya bulan Ramadan ini. Kayak tadi kita ngabuburit itu gembira gitu ya. Sehingga datangnya bulan Ramadan ini sebagai momentum kita Mm. perbanyak amal-amalan baik seperti itu. Iya. Sudah Iya. seharusnya sih kita Iya. gembira. Dan jangan memikirkan hal-hal yang belum terjadi ya. Contoh Hmm. seperti, waduh ini masuk bulan Ramadan gimana? Ini nanti beli baju anak. Nah, itu Itu yang mendatangkan kan kegelisahan iya, pada saat bulan suci Ramadan. betul sekali. Sebenarnya kita berpikirnya memang secara material ya. Iya, Padahal ada non material yang memang dalam diri kita itu bisa terbentuk betul. di bulan Ramadan ini. Jadi bukan hanya sekedar ganti baju, tapi Mm. ganti juga hal-hal buruk menjadi hal baik gitu, Pak Rifa. Nah, iya. Jadi kita berpikir ketika bulan Ramadan harus beli ini, beli A, Mm. beli B, itu kan memang memang tradisi kita seperti Mm, itu ya. mm. Dan tidak salah sebenarnya, tapi tidak menjadi hal utama. Iya. Yang hal utama adalah untuk memperbaiki diri kita, Mm. memperbaiki hubungan dengan orang lain. Yang tadinya kita misalkan hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa itu kita sibuk kerja, di Mm. bulan Ramadan mungkin lebih banyak kita melakukan hal-hal sosial gitu Iya, ya, betul. seperti buka puasa bersama di Mm. masjid, memberikan takjil Mm. gratis, itu kan menjadi hal-hal yang Iya. pembeda di antara Mm. bulan-bulan lainnya. Seperti itu Kang Rifki Iya. kira ya. Jadi Mm. dengan adanya Ramadan ini bukan hanya sebatas rutinitas tahunan Betul, gitu, tapi tentunya harus meningkatkan kualitas. Nah, betul, kualitas dalam ibadah. betul. Ya, contohnya seperti tadi berkumpul dengan Mm. tetangga, Mm. terus
perbanyak bersedekah Iya. dan sebagainya. Hmm. Oke, nah ini ada satu pertanyaan Pak Rizky nih. Iya. Bagaimana sih menyambut Ramadan tidak hanya dari segi spiritual, tadi kan kita Mhm. membahas tentang spiritual, Iya. tapi juga dari segi keuangan. Iya. Tentu Ramadan putaran ekonomi ya. Iya. Mungkin ini dibahas oleh Bu Sinar ya, guru IPA ya. Eh, apa namanya ya, perputaran ekonomi begitu luar biasa juga ya. Tadi UMKM menjalar di mana-mana dan punten Pak Rifal, pasti banyak yang beli. Iya. Kita jualan apapun di bulan Ramadan asalkan enak Iya, makanannya gitu ya. betul. Pasti ada yang beli ya. Mm. Pasti ada yang beli. Jadi kalau dari segi ekonomi itu luar biasa di bulan Ramadan ini perputaran ekonominya gitu ya. Dan kenapa bulan Ramadan ini kayaknya banyak sekali pengeluaran gitu ya. Sebenarnya itu merupakan gaya hidup kembali ya. Padahal sama saja ya. Kita makan 3 kali sehari Iya. misalkan di hari-hari biasa, di bulan Ramadan bahkan lebih sedikit gitu kan. 2 kali sehari sahur dan berbuka gitu ya. Kadang ada juga orang yang berbuka itu tidak dengan makanan-makanan yang berat ya. Paling cuman kurma gorengan kan gitu kan. Cukup. Hal-hal yang simpel seperti itu ya. Tapi ini berkaitan dengan gaya hidup. Iya. Ya, ada orang yang memang jadikan ajang Ramadan ini jadi ajang mubazir juga. Iya, betul. Ajang berlebihan gitu, beli takjil kemana-mana, kemudian Dimakan tidak? makan enggak gitu kan. Yang dimakan cuma gorengan doang. Iya. Nah itu kan jadi catatan ya, untuk jadi introspeksi untuk kita gitu. Jangan sampai kita oke lah kita beli di UMKM, tapi ketika itu berlebihan kan nggak baik juga. Iya. Mungkin hasrat mata ya gitu ketika melihat yang berwarna gitu kan, kita waduh ngiler pengen ini ketika waktunya buka kan betul. tidak kemakan. Iya. Mungkin itu harus dijadikan evaluasi. Betul. Mungkin Ramadan pertama ya bolehlah kita penasaran gitu dengan membeli. Nah Ramadan kedua kemarin juga kemakan, Iya. kita secukupnya aja. Betul sekali. Gitu. Ya makanya di bulan Ramadan ini salah satu ujiannya adalah siang-siang atau waktu-waktu kayak gini nih, Kang Rival, kita lihat kecoa aja kayak kurma kan. Apalagi ngeliat takjil yang berseliweran di jalan gitu kan. Sunlight aja kayak Orson. Ya, betul sekali. Jadi mungkin beda cerita ketika beli banyak tapi makannya bareng-bareng. Itu kan jadi hal yang positif juga gitu. Jadi untuk di masjid segala macam. Itu kan jadi hal-hal yang positif juga, tapi beda cerita ketika beli takjil banyak tapi ya untuk diri kita sendiri kemudian nggak habis ya. Yang ada nggak kemakan juga kan, apa ya bahasa sendiri, lebar gitu kan ya. Ya kalau gitu. Kita mengikuti fadilah sunnahnya Rasul ketika berbuka itu gimana Pak? Ya tentu ya yang penting jangan berlebihan sih. Jangan berlebihan, dan kalaupun memang ada korma ya kita kormakan gitu kan. Ya simple aja gitu. Dan ya artinya secukupnya lah kita. Secukupnya aja sih sebenarnya. Jadi tidak perlu hal-hal yang berlebihan pada intinya gitu. Betul. Apalagi kita nggak ada udah tanggal tua gitu. Maksain beli hal-hal yang sebenarnya kita keperluan makanan segini tapi kita belinya melebihi apa yang kita butuhkan. Itu kan kurang tepat ya, mungkin bisa jadi gengsi enggak? Sebenarnya gini ya, mungkin ngabuburit itu untuk orang Sunda khususnya jadi tradisi ya, jadi budaya. Betul. Sehingga kalau nggak ngabuburit itu kayak ada yang kurang gitu puasa tuh. Ya ya itu silakan saja sih ngabuburit, tapi ya kita sesuaikan juga dengan kondisi kita ya. Jangan sampai memberatkan gitu kan. Apalagi tadi udah mau beli banyak-banyak tapi tidak kemakan gitu ya. Ya, yang dirasa Kak Rizky sendiri waktu dulu kan Kak Rizky ini orang Bogor ya. Betul. Orang Bogor kuliah di UIN, sekarang udah beres kan. Nah, mungkin ngekos kan dulu ya. Iya. Selama Ramadan juga masih di kosan. Ya, selama Ramadan sebenarnya saya mondok sih. Oh, mondok. di UIN itu sambil di pondok pesantren ya. Iya. Tapi yang saya lihat teman-teman yang di kosan banyak ya. Jadi sempat ya ikut ke teman cowok ya, bukan teman laki, teman cowok ikut buka di kosan lah ya. Kita lihat ya memang ya namanya mahasiswa ya seadanya belinya gitu ya. Dan di depan UIN Bandung ya, di Cibiru ya itu banyak banget yang jualan ya. Itu kan luar biasa gitu ya. Dan yang pada intinya silahkan saja jualan ya.
dengan catatan ya tadi jaga kebersihan segala macam Oke. gitu. Dan itu kan sebagai ladang Mm-mm. usaha juga Mm-mm. sebenarnya Kang Rival seperti Mm-mm. itu. Jadi untuk tips ya irit sedikit tadi ya kita secukupnya aja Betul. gunakan budget kita untuk membeli takjil secukupnya, jangan Mm. sampai israf lah kalau dalam agama itu berlebihan. Iya, betul. Ya, jadi bukan Ramadan ini bukan ajang untuk mubazir makanan, Mm. tapi justru ya membagikan lah. Kalau makanan itu untuk dibagikan tidak apa-apa, ya up to you, itu gimana kamu gitu. Tapi Iya, kalau makanan itu untuk dibuang, ya pikir-pikir lah iya, gitu. iya, betul, betul. Gitu. Kalaupun mau berlebihan, ya untuk sedekah Iya, gitu. betul. Dikasih ke orang gitu Itu untuk anak diharuskan yatim. sekali. Iya, betul harus gitu. Nah, apakah sih kegiatan buka puasa itu penting di saat Ramadan? Buka puasa bersama Iya, maksudnya ya. bukber. Bukber ya, bukber. Oh, lagi tren sekarang ini bukber. Ya tadi yang saya katakan ya bukber ini sebagai momentum ya, momentum di bulan Ramadan untuk kumpul bersama ya, baik itu dengan keluarga, dengan teman-teman sealumni ya, tadi SD, SMP, SMA sampai di kuliahan ya, sebenarnya itu silakan saja. Iya. Ya sebenarnya bagus ya apa namanya buka bersama itu. Tapi yang memang yang menjadi permasalahan apa namanya utama adalah kadang tidak semua orang bisa bukber, Kang Rival. Ya kadang kita bukanya di kafe, bukanya di rumah makan yang mahal ya, sehingga kan tidak semua orang mampu Betul. seperti itu ya, tidak semua orang bisa Mm. ya untuk buka puasa di tempat-tempat yang memang notabene punten mahal ya. Sehingga apa, sehingga ada apa ya, ada batasan gitu ya, ada ketimpangan gitu ya. Orang yang bulan ini lagi tidak punya uang, pengen banget ikut bukber, tapi tempatnya mahal. Akhirnya dia tidak bisa ikut bukber ya. Iya. Mungkin itu jadi catatan ya. Mungkin ya bisa kita kumpul bareng tapi dengan sederhana ya, Iya, bisa di betul. rumah atau di mana gitu kan, Mm. yang lebih simpel dan lebih hemat budget Mm. gitu mungkin gitu ya. Mm. Dan itu sebenarnya baik ya Baik gue juga. tapi jangan lupakan juga ya kewajiban-kewajiban kita ya. Mm. Bukber oke, tapi sholat enggak kan gitu. Jangan sampai Jadi kan seperti itu. dalam misalnya dalam pamflet dan sebagainya buka bersama dalam kebaikan. Iya. Tapi di dalamnya terkadang tidak ada nilai-nilai kebaikannya. Seperti tadi yaitu kewajiban ditinggalkan dan sebagainya. Iya. Ya Iya. mungkin itu bukan bukber yang disyariatkan ya. Ya, sebenarnya boleh ya, boleh Iya. tadi boleh bukber silahkan, bagus bukber, tapi yang tidak baiknya jangan dibawa juga di Iya, bukber. iya, Kayak nggak sampai sholat gitu, Mm. dan lain sebagainya itu kan malah yang wajibnya nggak dijalanin Iya, gitu kan. Ya mungkin itu jadi catatan koreksi kita ya. Iya, ini harus ahli-ahli panpel ya, panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara. Kan itu bisanya ada rondon. Betul. Gitu. Nah, di situ ditulislah di rondon sholat berjamaah. Bagus juga tuh ya. Iya, bagus Dan juga. catatan satunya lagi adalah di tempat makannya atau di restorannya harus cari tempat makan yang ada musolanya. Iya. Kalau mau ngadain kayak gitu. Oke, betul. Dan juga ini gak tahu framing, gak tahu apa nih ya, Kak Rizky ya. Kadang bukber itu dijadikan juga ajang pamer dan sebagainya. Itu tanggapannya gimana? Ya sebenarnya tadi ya pada intinya bukber baik ya. Tapi memang tadi ada poin-poin yang di dalamnya yang kadang kita melihat ya jadi ajang apa tadi kata Pencapaian. Kang Rival itu pencapaian, pamer keberhasilan, kemudian pamer kepunyaan ya. Ya sebenarnya itu apa ya, tergantung sikap kita ya Kang Rival ya. Pertama kalaupun kita mendengarkan ada kawan lama kita bercerita tentang keberhasilannya, mungkin itu jadi acuan diri gitu ya, acuan diri supaya termotivasi dia bisa kok, gue nggak bisa gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi catatan juga untuk kita, harus bisa gitu, tahun ini kita harus punya kayak dia gitu misalnya gitu. Di lain sisi ya orang yang bicara tentang keberhasilan ya pamer mungkin gitu ya, ya itu apa namanya malah bisa menimbulkan ya iri dengki dari teman kita yang lain gitu ya. Dan tidak diharuskan dia bicara tentang keberhasilannya ya, karena tidak semua orang kan nasibnya sama kecuali gitu. kalau diminta, kecuali dia diminta apa namanya menceritakan pengalamannya, menceritakan keberhasilannya, dan itu pun ya harus sesuai dengan SOP gitu. Iya. Jangan sampai nih gua nih punya Pajero. Iya, betul. Ya tentu dengan yang baik gitu ya, kata-kata yang baik, jangan sampai menyinggung kawan kita yang lain. Dan kalaupun memang
mau sharing-sharing ya, lihat situasi dan kondisinya, Hmm, jangan sampai nanya hal-hal pribadi gitu iya, kan, nih anaknya udah berapa. yang bersifat privasi lah gitu Iya, ya. yang sifat privacy gitu kan, anak sudah berapa, udah nikah belum kan, Hmm, ngeselin banget. iya, betul. Kan gue kesini mau happy happy gitu kan, mau teman apa ketemu teman gitu kan, Hmm, silaturahim, kok malah nanyain hal yang iya, menyakitkan gitu. ya, tapi dijazz dengan pertanyaan yang Yang sulit seperti itu. dijawab. Iya, sulit dijawab. Kapan nikah, kapan Hmm, lulus kan, ya mungkin di satu sisi itu jadi, ya emang wajar nanyain gitu, tapi kan iya, di lain sisi jadi juga beban untuk iya. yang dijawabnya gitu ya. Betul, betul. Jadi Itu sikon ya. terjadi itu mungkin tidak hanya ketika bukber saja, Pak. Apa Apalagi tuh? nanti puncaknya itu ketika Idul Fitri Idul Fitri silaturahmi. ya, ya. Silaturahmi keluarga. Ya. Mana ini silaturahmi sebagainya. Nah, itu teman-teman nih yang jadi bibi, yang jadi uai, yang jadi sebagainya lah, Iya. hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu Iya. karena pertanyaan seperti itu ya akan terpikir gitu Iya, iya. ya, terbawa ke rumah dan sebagainya. Dan ini Bukannya tidak mau kan gitu. ya mungkin Karnival yang akan mengalami pertanyaan itu ya nanti ya. Saya berdiam di rumah. Oh, ya. Oke. Asik lah pokoknya, asik Iya, ya. Jadi asik, asik. apa namanya ya, walaupun ditanyakan seperti itu ya, kalau kitanya bijak ya, ya minta doanya saja gitu. Iya, betul, Jadi betul. jangan diambil pusing sebenarnya gitu ya. Mm-mm. Karena kan yang jadi apa namanya masalah adalah diri kita yang memang tidak menerima ditanya Iya, seperti itu tidak ya. legowo lah hati Iya, kita gitu. tidak legowo ya. Ya emang kita belum nikah kok gitu, Mm-mm. misalkan kita belum lulus kok. Ya Mm-mm. mungkin dengan pertanyaan itu kita minta doanya mungkin biar Mm-mm. digampangin gitu ya, Iya. dimudahkan Mm-mm. urusan-urusan kita ya. Oke, Yes. oke, oke, oke. Nah, saat sering ikut buka bersama, Hmm. terkadang pengeluaran tidak terkontrol gitu. Bagaimana tips menabung supaya tidak boros saat Ramadan tapi masih bisa ikut acara bukber? Wah, ini sulit ya Karnival. Apalagi bagi kita-kita yang bisanya cuma ngeluarin uang, tapi Iya. ngumpulin uangnya sedikit. Mm-mm. Dan tentu ya, eh, kalau memang yang sudah punya penghasilan, jangan sampai porsi punten buka bersama ya itu melebihi apa namanya, porsi jajan kita Iya. mungkin ya. Misalkan jajan kita dari penghasilan itu 30% atau Mm-mm. 40% gitu ya. Jangan sampai lebih dari segitu Mm-mm. ya. Mm-mm. Misalkan penghasilannya dalam per bulan 3 juta, jangan sampai buka bersama itu sampai 1,5 juta atau 2 juta gitu kan nggak logis gitu kan, Iya, betul. karena lihat penghasilan kita dan kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya kan harus terpenuhi juga gitu. Mm-mm. Jadi memang harus melihat kondisi keuangan kita Iya. gitu ya, penghasilan kita berapa. Oh gimana kalau misalkan kita belum berpenghasilan dan masih dari orang tua, ya tentu harus lebih tahu diri Iya. gitu ya. Udah dari orang tua tapi kita tidak bijak Mm. menggunakan budget dari orang tua gitu ya, bahkan malah membebani ya, Mm. malah setiap hari buka bersama kan. Buka bersama di kafe lagi yang Iya. oke gitu kan Iya, betul. harganya, itu kan malah menyulitkan gitu ya. Iya. Jadi memang harus disesuaikan dengan kondisi budget Mm. kita yang ada, jangan Mm. sampai melebihi Oke. jajan kita Kalau gitu. dalam schedule nih, misalkan satu bulan ini acara bukber bersama ada Hmm, 4 acara hmm. gitu. Nah, itu tips bijaknya apakah kita harus ambil semuanya atau Ya, gimana tuh? sebenarnya apa ya, sunnah juga enggak ya. Iya. Ya maksudnya buka bersama memang bagus ya, Iya. bersama-sama itu kan memang dianjurkan gitu ya. Tapi kan tadi saya bilang tidak semua orang mampu untuk Hmm. ikut buka bersama, dan memang saya kira tidak harus diikuti semuanya gitu ya. Kalaupun mau diikuti tadi lihat situasi dan kondisi Iya, kita betul. gitu ya. Dan oh saya mau menghargai, oke menghargai, tapi kan jangan sampai tadi menyulitkan diri kita Mm-mm. gitu ya. Apalagi sampai pinjam sana pinjam sini Mm-mm. ya. Udah mau minjem kemudian nggak dibalik-balikin gitu. Kurang ajar. Udah gitu foto di kafe yang KTP. keren di post lagi gitu. Mm. Nah, itu kan jadi permasalahan juga Iya, gitu betul. Kang Rival. Jadi ya kita lihat kondisi kita ya, kalaupun misalkan mau ikut semuanya ya kita mampu gak gitu. Mampu nggak? Dan apa ya, itu benar-benar kita memang harus datangi atau tidak Iya. gitu ya. Ya, Jadi lihatlah skala prioritas yang betul, mana gitu. skala prioritasnya. Jadi memang belajar ya belajar pengeluaran itu belajar dewasa juga Iya. sebenarnya. Jadi jangan asal gengsi nggak datang, gengsi nggak datang. Ya Mm. jangan gengsian gitu ya. Kalau memang Mm. nggak ada duit ya gimana gitu. Iya.
Kalaupun oh udah gua traktir nih, ya kenapa enggak? Ya Ya, kadang pengeluaran bukber itu kan bukbernya tidak seberapa gitu Pak, kita mm, beli makanan. Ini nih pengeluaran gaya hidup ya yang bisa sangat jadi. membebankan. Mm, mm. Aduh, acara bukber outfit pakai apa nih? Terus HP masih kentang nih. Check out Wah, dulu check ya. out, pinjam dana, foto KTP, Iya, cair beli. Nah, itu ya yang tidak boleh sekali ya. iya. Ada 3 orang yang sulit dinasehati di Iya. dunia ini. Pertama, salah satunya dia punten pemabuk Mm-mm. yang suka minum minuman. Yang kedua itu suka judi online. Iya. Ya, biasanya kan arahnya kan ke sana ya. Yang ketiga biasanya pendukung MU. Oh. Nggak, gini-gini. Ya, pay later ya, kemudian pinjam online, ya apalagi sampai menjerumus ke judi online. Itu Hmm, susah banget kita untuk keluar dari jeratannya. betul. Ya bahkan dia terus menghantui kita kalau memang kita sudah terjerat gitu ya. Hmm, Jadi ditakutkan ketika kita memang banyak pengeluaran, apa gaya hidup kita yang ya di luar batas kemampuan kita gitu ya, di luar penghasilan kita malah terjerumus kepada pay later, mm-mm. pinjol, bahkan sampai ke judi online. Bahkan itu kan hal yang tadinya sepele Mm. kemudian jadi permasalahan yang sangat luar biasa, Pak Rifa. Iya, betul. Punten, eh ya banyak ya berita-berita sekarang ini yang menunjukkan orang yang ketagihan judi online. Akhirnya kan dia Mm. banyak hutang, tapi gimana dia harus pinjam online, ya Mm. pay later gitu ya. Kemudian bebannya tambah banyak, ya Iya. sedangkan dia punya tanggungan keluarga, punya tanggungan anak, punya tanggungan istri dan sebagainya macamnya gitu ya. Kemudian tapi di lain sisi dia nunggak hutang dan ditagih juga. Ya mungkin banyak ya berita-berita yang memang nagihnya itu dengan cara yang kejam gitu ya, Betul. dengan kata-kata yang kasar ya. Mm-mm. Kemudian kan jadi pikiran, Mm. jadi depresi ya. Ketika orang udah depresi kan ya bahaya banget ya Kang Iya. Rival ya. Dan banyak juga kasus-kasus yang bundir gara-gara Iya, gara-gara hutang. hutang itu, yang awalnya hanya main-mainan judi Mm. online, Dan pay sekarang later. dalam riset itu ya Pak, Hmm. saya baca waktu Instagram itu Hmm. Ridwan Kamil ketika meng-share. Nah, yang terjerat itu di Indonesia itu kebanyakan anak muda. Nah, apa intinya? Bisa jadi gaya hidup. Kang Betul. Rival. Betul yang tadi kata Kang Rival bilang, gaya hidup anak muda ya kita nih ya, Mm. memang harus sesuaikan, Mm. harus logik, selogik mungkin. Jangan sampai kita gara-gara gaya hidup, gara-gara kita gengsi, gara-gara kita pengen yang wah-wah, Iya. tapi tidak mampu kitanya. Tapi kita maksain gitu ya. Ya tadi kan solusinya apa ya? Tadi pay later, judi online segala Mm. macamnya. Dengan harapan kita ikut judi online itu dapat banyak, padahal kan enggak gitu ya. Ada teman saya awal dia judi online ya dapat motor Beat, Mm. Rival, tapi modalnya Honda Brio. Ya itu kan Ngaco jadi itu. masalah sosial jadinya kan, Iya, betul. jadi masalah sosial. Dan ya, Indonesia ini negara apa ya, mungkin terbesar ya, Iya. bukan hanya di ASEAN, mungkin ya di dunia yang Mm. ya di ASEAN itu terbesar Penduduk eh, pengguna judi pengguna. online, Oh iya. melakukan judi online itu terbesar Mm. di apa atas Kamboja, di atas Iya. Malaysia. Itu kan sangat menyedihkan, padahal kita kan punten yang beragama, negara paling beragama, tapi negara yang paling banyak judi online juga. Mm. Yang tadi mungkin gaya hidup itu Mm. yang jadi permasalahan. Dan juga ini merupakan tugas pemerintah juga tentunya ya Iya. dalam mengatasi hal ini. Mm-mm, betul. Gitu. Jadi jangan capek-capek untuk memblokir situs-situs yang terjerat Iya, kepada perjudi onlinean betul. gitu. Sekarang kalau kita ke Instagram, saya aja atau yang lain juga Sama. ya, ketika lihat story itu kita Datang. geser, datang gitu Mm-mm. iklan-iklan itu ya. Iya. Rival Sama sama. juga. Artinya mereka sangat-sangat masif ya untuk Iya. mempromosikan itu ya. Mm-mm. Dan saya banyak sekali saksi hidup ya teman dekat ya, Iya. orang terdekat gitu yang memang terjerat dan sulit sekali keluarnya gitu. Dan satu cara adalah dia tidak boleh megang gadget, tidak Mm. boleh megang akses keuangan kalau Iya, memang mau betul. berhenti benar-benar. Mm-mm. Kayak apa ya? Kayak narkoba sih kalau Iya. judi online tuh. Memang harus benar-benar banyak penyuluhan sih, Kang Rival ya, baik itu dari segi pemuka agama, dari pemerintah ya, bahwasanya judi online itu luar biasa mensengsarakannya gitu ya. Menyengsarakan. Nah, ini ikut-ikutan Pak Mahfud dan menyengsarakan Ya itu. menyengsarakannya sih. Jadi judi online itu mungkin
judi online, pay later atau pinjol ya, mungkin gara-gara gaya hidup kita yang memang ikutin zaman sekarang yang kita nggak mampu kemudian maksain Iya, dan betul. larinya ke sana. Itu Iya. sih yang jadi bermasalah. Mungkin ada tips nggak dari Kak Rizky sendiri nih, apalagi sekarang di bulan keberkahan, bulan Iya. suci Ramadan gitu. Hmm. Ya untuk pemuda-pemuda nih yang terjerumus ya sedikitnya, mudah-mudahan dengan keberkahan bulan suci Ramadan ini Iya. bisa meninggalkan gitu. Ada nggak? Yang pertama, ketika kita pada umumnya ya, kita ketika berbuat salah, kita akui itu salah. Betul. Oke, gue salah melakukan hal itu gitu ya. Oke, gue nggak benar melakukan hal tersebut gitu ya. Kemudian lihat efeknya. Tadinya kita akrab dengan keluarga, akrab dengan orang tua. Ketika terjerat hal-hal yang kayak gitu, apa efeknya ke kita? Ya mungkin pendidikan gak jalan, kemudian banyak yang nagih, bahkan keluarga juga jadi jelek namanya Iya. gitu kan. Efeknya lihat ya. Kemudian pikirin, renungin itu baik gak buat gua gitu ya, baik gak buat diri kita sendiri. Dan yang terakhir ya mungkin ya taubat sih. Jangan sampai ngulangin lagi. Iya. Caranya gimana? Memang harus struggle banget. Betul. Orang sudah minum narkoba ya, mengonsumsi narkoba gitu ya, sulit banget kan untuk kembali lagi normal Iya. gitu kan. Itu kan proses rehab itu berapa Luar biasa. tahun kan? Sama kayak judi online. Iya. Sama kayak mungkin ya tadi penyakit itu ya. Jadi memang harus benar-benar di-cut Iya. ya, akses keuangan, akses medsos, akses gadget ya, itu Dan memang mungkin harus struggle. lingkungan sekitarnya juga Rizky. Iya, betul. Itu. Sepakat. Jadi harus ya belajarlah kita masuk ke lingkungan yang memang terhindar dari hal seperti itu. Iya. Apalagi di bulan suci Ramadan banyak sekarang komunitas-komunitas. Iya, komunitas yang baik ya. Mungkin mudah-mudahan jadi timbal balik ya bulan Iya. Ramadan ini ya, 30 hari ya dengan memperbaiki diri, dan pasti ada ya, pasti Iya. ada orang yang berhasil keluar dari jeratan itu, pasti gitu ya. Pasti Oke. Jadi teman-teman sahabat aksi semuanya ya, di bulan suci Ramadan ini jangan sampai kita terjerat lah dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi tidak ada keberkahan ketika bulan suci Ramadan. Saya emang ngabuburitnya sambil mainin apa itu? Betul. Saya kurang tahu ya bahasanya ya. Sketcher Dewa Zeus itu. Abah Zeus yang ngabuburitnya bareng Abah Zeus dan sebagainya gitu Iya. ya. Iya. Itu Betul. Fata Morgana aja sih itu. Iya. Banyak iming-iming kemenangan, tapi akhirnya yang menang ya bandarnya, bukan kita lah. Dan yang saya bilang ada yang dapat motor Beat tapi modalnya Honda Brio. Honda Jazz gitu. ya mungkin relate ini ya. Iya, Jadi iya. permasalahan kita gitu ya di bulan Ramadan, mungkin mungkin gaya berkaitan dengan gaya hidup juga gitu. Kemudian relate-nya kemana, ke pay later, kemudian ke judi online ya. Mungkin itu mudah-mudahan bisa jadi ini ya, koreksi bareng-bareng lah. Betul. Ya kan sesuai dengan tema yang kita bahas, mari sambut Ramadan. Mungkin tambahan tema di akhir, mari sambut Ramadan dengan tinggalkan judi online. Mari sambut Ramadan dengan bergabung kepada komunitas-komunitas yang membagikan sedekah dan sebagainya. Yang positif. Iya, hal-hal yang positif. Oke Pak, mungkin adalah terakhir gitu yang disampaikan dari Pak Rizky ini tentang Ramadan ini untuk teman-teman semuanya. Ya, Ramadan ini tadi saya bilang sebagai momentum ya kita koreksi ya diri kita, introspeksi diri kita gitu ya. Jangan sampai kita rugi adanya Ramadan malah kita sia-siakan gitu ya. Ya pada intinya kita dengan niat memperbaiki diri di bulan Ramadan ya, dengan niat untuk introspeksi diri ya, mudah-mudahan setelah Ramadan ya kita jadi lebih baik gitu ya. Karena efek dari bulan Ramadan itu bukan di bulan Ramadan ya, tapi setelah bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan ini jadi indikator kita menjadi timbal balik, menjadi lebih baik lagi di bulan